Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho di channel ini Ngaji Usul Fikih. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai posisi sunnah dari Al-Quran. Video ini masih merupakan silsilah dari dalil sunnah. Apa yang dimaksud dengan posisi sunnah dari Al-Quran? Kira-kira gini pertanyaannya. Kenapa harus ada sunnah? Kenapa nggak cukup pakai Al-Quran saja? Jadi sunnah di sini tugasnya untuk apa? Fungsinya sunnah ini untuk apa? Nah, kita akan membahas pertanyaan tadi dalam video kali ini. Nah, fungsi sunnah yang pertama adalah penegas hukum. Maksudnya apa penegas? Ketika datang suatu hukum dari Al-Quran, lalu kemudian hadis menyatakan hal yang sama. Berarti hadis datang untuk menegaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak dari Allah kepada seluruh manusia. Berarti kewajiban umat manusia apa? Hajjul bait. Untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang bisa melakukannya. Itu adalah perintah haji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW datang dengan perintah yang sama. Ya ayyuhan nasu, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Hei orang-orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji bagi kamu. Fahajju, maka hajilah kalian. Jadi Al-Quran datang dengan suatu hukum, lalu kemudian sunnah datang dengan hukum yang sama. Itu berarti fungsinya adalah menegaskan, gitu. Nah, yang kedua, fungsi sunnah dari Al-Quran adalah menjelaskan hukum yang global dituliskan, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu tidak memperinci hukum. Kebanyakan hukum yang datang di dalam Al-Quran itu global, tidak spesifik. Hukum yang spesifik paling hanya bisa dihitung dengan jari. Di antaranya seperti hudud atau seperti hukum warisan. Itu yang dinyatakan secara detail, yang dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Namun tentang tata cara ibadah, tentang hukum-hukum yang lain yang detail, itu dijelaskan lebih detailnya dalam sunnah. Contohnya gini, wa aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tata cara salat dari awal sampai akhir. Allah cuma menyatakan wa aqimus shalah, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terus juga Allah menyatakan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin dan sebagainya. Warka'u wasjudu gitu kan ada. Tapi tidak memberikan penjelasan bagaimana tata cara salat dari awal sampai akhir. Di awal wudu dijelaskan tata cara wudu. Lalu kemudian salat. Salatnya mulainya dari apa dulu? Itu kan tidak ada penjelasannya yang detail dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan itu secara detail melalui sunnahnya. Contohnya salah satu hadis yang panjang tentang salat, saya potong di sini. Ketika itu kisahnya ada orang lagi salat dan salatnya cepat-cepat. Rasul melihat orang itu lagi salat. Ini orang kok salatnya cepat banget. Akhirnya orang itu dipanggil. Sini kamu. Kata Rasul, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kamu dan sholat lagi, karena tadi kamu itu nggak sholat. Lalu kemudian dia sholat lagi dengan cara yang sama, cepat. Lalu kemudian sama Rasul dibilang lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kamu, sholat lagi. Tadi itu kamu belum sholat. Sampai akhirnya orang itu sholat yang ketiga kalinya dengan cara yang sama. Nah, akhirnya kata Rasul, dijelasin sama Rasul. Hei, kamu kalau mau sholat, idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu. Kalau kamu mau berangkat sholat, kamu mau pergi sholat, maka fa'asbighil wudu, sempurnakan wudu kamu. Lalu kemudian wastaqbilil qiblah, dan menghadaplah kepada kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Waqra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Penjelasannya nanti ada dalam hadis lain, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Berarti yang dimaksud dengan itu adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian farka hatta tatma'inna raki'an. Rukulah kamu sampai kamu bisa tumakninah dalam ruku. Terus warfa hatta tatma'inna rafi'an.
berdirilah sampai kamu tegak berdiri. Lalu kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah sujudnya. Lalu kemudian duduk terus. Dan di akhir waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah apa yang tadi saya sebutkan itu di semua sholat kamu. Jadi penjelasan detail mengenai sholat itu datangnya dari sunnah. 5 waktu sholat, kapan aja batasan waktunya, itu dari sunnah. Dari Al-Quran cuma dibilang nggak terlalu detail. Gitu. Maka posisi sunnah yang kedua adalah memperjelas hukum yang dijelaskan secara global di dalam Al-Quran. Nah, fungsi yang ketiga adalah membatasi cakupan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Suatu hukum itu kan perlu penjelasan, harus jelas. Dan cakupan hukumnya juga harus jelas. Hukum ini diberlakukan untuk siapa? Apa saja yang termasuk ke dalam hukum ini? Gitu. Jadi contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Di sini Allah menyatakan, "Hai orang-orang beriman, jika kalian dipanggil untuk salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau dipanggil untuk salat di hari Jumat, ya maksudnya salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah, berusahalah kalian ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah, kepada salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli." Yang jadi pertanyaan, perintah ini untuk siapa aja gitu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Saya beriman, ibu saya beriman, istri saya beriman, adik saya beriman. Semuanya beriman. Apakah semuanya dipanggil di sini gitu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah." Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim di dalam jamaah, kecuali 4. Yang pertama adalah abdun mamluk, seorang hamba sahaya. Yang kedua awimra'atun, atau wanita. Au sobiyun, yang ketiga adalah anak kecil. Au maridun, yang keempat adalah orang sakit. Nah, 4 ini oleh Rasulullah SAW dikecualikan dalam melaksanakan salat Jumat 2 rakaat di jamaah. Maka yang berlaku bagi mereka apa? Kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah salat zuhur. Karena zuhur adalah hukum asalnya, maka bagi mereka tidak melakukan salat Jumat, ya mereka salatnya salat zuhur. Gitu. Seperti wanita tidak diwajibkan untuk mengikuti salat Jumat, tapi kalau misalkan dia salat Jumat ya boleh, karena itu sunnah. Maka bagi wanita, kalau dia ikut salat Jumat, maka salatnya ya 2 rakaat, nggak 4 rakaat. Tapi kalau di rumah, maka dia melaksanakannya 4 rakaat salat zuhur. Atau sebagaimana yang kemarin terjadi ketika awal-awal wabah corona, dan kita masih mempelajari bagaimana sih virus ini, bagaimana caranya virus ini menular. Maka untuk beberapa saat di beberapa tempat Jumat ditiadakan, dan itu bukan diganti dengan sholat Jumat 2 rakaat di rumah, tapi kembali kepada asalnya, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Nah, kembali lagi, yang di atas Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, namun ternyata di bawah hadis Rasulullah SAW membatasi, ternyata yang dipanggil untuk sholat Jumat itu cuma cowoknya doang. 4 yang nggak dipanggil, yaitu seorang hamba sahaya, yang kedua seorang wanita, lalu kemudian anak kecil, lalu kemudian orang yang sakit. Itu fungsi yang lain daripada sunnah, yaitu membatasi cakupan hukum. Nah, fungsi yang lain adalah memperjelas cakupan hukum. Kalau tadi membatasi, kalau sekarang memperjelas. Ini hukum yang dimaksud, ini sampai mana ujungnya, sampai mana batasannya, gitu. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri, baik itu laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Yang jadi pertanyaan, tangan itu batasannya sampai mana? Secara bahasa, tangan itu mulainya dari sini. Dari sini sampai sini itulah tangan. Kalau misalkan kita lihat dalam ayat wudu, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dalam wudu batasan itu dari sini sampai siku. Karena Allah menyatakan jelas ilal marafiq. Dari situ kita tahu batasannya semana. Ternyata kalau di sini wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan maka potonglah tangannya. Sampai mana? Sampai mana ya Allah orang pencuri itu dipotong tangan? Gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri, tapi cuma sampai pergelangan tangan saja, gitu. Jadi itu kan
Suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, nanti dijelaskan di dalam sunnah. Salah satu contohnya adalah ini. Batasan dari potong tangan, dari hukuman potong tangan adalah sampai ke sini. Nanti juga ada batasan dalam mengusap kepala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kamu. Sampai mana? Di situ nggak ada batasan. Lalu kemudian akhirnya para ulama berbeda pendapat gara-gara hadisnya emang beda. Ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW itu mengusap depan belakang, balik lagi ke depan. Maka menurut mazhab Maliki itu wajib. Wajibnya dari depan sampai belakang. Terus ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW masaha binasiyatihi wa alal imamah. Rasulullah SAW mengusap ini ubun-ubunnya dan lalu kemudian mengusap imamah, tutup kepalanya. Nah, akhirnya menurut mazhab Syafi'i enggak wajib seluruhnya itu. Yang wajib itu pokoknya ada usapan. Enggak harus semua. Kalau semua itu sunnah, khurujan minal khilaf. Tapi kalau misalkan sedikit aja maka itu sah-sah aja. Nah, itu fungsi dari sunnah adalah memperjelas cakupan hukum sampai mana batasannya. Nah, yang terakhir sebenarnya yang enggak terakhir, cuma saya akhirkan di sini. Fungsi yang lain dari sunnah adalah membuat hukum. Membuat hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana dijelaskan dalam video sebelumnya, Rasulullah SAW sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala otoritas untuk membuat syariat. Contoh hukum yang murni datang dari Rasul apa? Contohnya salat sunnah, salat duha, salat witir, salat qobliyah, salat ba'diyah, salat gerhana, itu datangnya dari Rasul. Nggak ada penjelasannya di dalam Al-Quran, apalagi tata caranya. Ada juga zakat fitrah. Dalam Al-Quran hanya disebutkan zakat saja, zakat mal. Tapi zakat fitrah yang aturannya harus dikeluarkan setiap bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal, itu datangnya dari sunnah. Contoh yang lain adalah pengharaman emas dan sutra bagi laki-laki, atau hukuman rajam, atau tidak wajib sholat bagi haid dan nifas. Wanita haid dan wanita yang nifas nggak wajib sholat, padahal dalam Al-Quran dinyatakan dia wajib sholat. Kalau misalkan kita tinggalkan hukum dari sunnah dan cukup dengan hukum Al-Quran saja, maka berarti orang haid itu harus sholat. Tapi kan enggak. Karena kita menjadikan sunnah sebagai sumber hukum, maka kita ambil bahwasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib sholat. Bukan mengganti di waktu yang lain. Kalau puasa, mereka tetap wajib puasa, cuma diganti di hari yang lain. Tapi kalau sholat, nggak wajib sholat, maka gugur sholatnya. Hingga akhirnya orang haid kan nggak harus mengkodok sholatnya. Gitu. Contoh yang lain adalah aturan mahram, sesusuan. Rasulullah SAW itu kan punya saudara sesusuan. Lalu dari lisan Rasul menyatakan bahwasanya saudara sesusuan nggak boleh menikah. Mereka adalah mahram. Dari situlah kita tahu bahwasanya ternyata selain yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa mahram bagi laki-laki yang diharamkan untuk menikah. Nah, Rasul menambahkan yaitu mahram gara-gara saudara sesusuan. Mungkin ibunya memiliki kanker payudara hingga tidak bisa mengeluarkan ASI, namun bayi itu butuh hingga akhirnya bayi itu disusukan di orang lain, di tetangganya, di saudaranya. Maka dia, anak itu dengan anak ibu yang menyusui itu nanti jadi mahram, tidak boleh dinikahi, tidak boleh saling menikah. Nah, contoh yang lain adalah pengharaman hewan buas. Hewan yang memiliki taring itu maka nggak boleh dimakan, itu haram. Itu datangnya dari sunnah, bukan dari Al-Quran. Maka ternyata ada sejumlah kalangan yang menyatakan daging anjing itu tidak haram. Ya karena memang ini datangnya dari sunnah. Mereka hanya mengambil dari Al-Quran saja gitu. Hewan-hewan buas, anjing, ya kucing, serigala dan macam-macam yang memiliki taring, maka itu diharamkan. Itu datangnya dari Rasulullah SAW. Boleh nggak Rasulullah SAW membuat hukum gitu? Ya, iya, boleh. Sebagaimana yang kita jelaskan pada video yang lalu. Karena pertama, hukum Rasulullah adalah penjelas dari Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Telah kami turunkan kepada kamu zikr Al-Quran bagi kamu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Lalu kemudian
Yang kedua, perintah mengikuti Rasul berarti mengikuti juga hukum Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah nyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disampaikan oleh Rasul maka ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Gitu. Jadi dengan dalil-dalil yang disampaikan ini dan yang disampaikan sebelumnya, jelaslah bahwasanya Rasulullah SAW itu juga memiliki otoritas untuk membuat hukum. Maka kita pun menjalankan syariat ini tidak hanya berpegang kepada Al-Quran, tapi kita juga berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Baik, demikian teman-teman yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa di like, lalu kemudian jika ada komentar, jika ada saran atau kritik atau pertanyaan, maka silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa di subscribe. Semoga dengan ini antum bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan ahli usul fikih, saya hanya pembelajar usul fikih, dan saya hanya berusaha bagaimana bisa menjelaskan usul fikih dengan cara yang mudah. Karena saya merasa mempelajari usul fikih bertahun-tahun, ternyata kok memang agak susah usul fikih untuk dipelajari. Karena bertahun-tahun juga saya baru memahami usul fikih adalah ketika saya mengajar. Maka saya berusaha mengajar dengan cara yang mudah, dengan cara yang sederhana, biar lebih mudah dipahami, agar banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu usul fikih. Baik, begitulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.